Menantu Super. Bab 1951-1960. Bab 1951 Asal-usul tubuh emas. Ketika Han Sanqian melihat ke dalam mangkuk, sudah ada sejumlah besar semut yang berkumpul di dalam mangkuk. Namun jarak dari 3000 sepertinya masih jauh. Apakah kamu gagal? Senior, maafkan aku, Han Sanqian menghela nafas, merasa sedikit kesal. Kamu sudah selesai. Pria tua itu tertawa, menepuk bangku di sebelahnya, dan memberi isyarat agar Han Sanqian duduk. Han Sanqian datang ke sampingnya dan duduk perlahan. Lelaki tua itu menepuk pundaknya dan tersenyum, jumlah 3000 yang sangat besar sebenarnya membuatmu berhenti dalam menghadapi kesulitan. Jika kamu bisa bertahan, itu sebenarnya akan mudah. Ini yang ingin aku lihat. Ngomong-ngomong, setelah seharian berlatih menangkap semut, bagaimana menurutmu? Melihat senyum ramah lelaki tua itu, Han Sanqian merasakan kehangatan di hatinya. Meskipun saya sangat lelah, saya merasa telah belajar lebih banyak dan mendengarkan lebih banyak. Tidak hanya konsentrasi saya lebih terfokus, tetapi kendali atas kekuatan saya tampaknya menjadi lebih baik. Lebih tepat. Haha, kamu bisa mengajariku. Jika kamu ingin mengendalikan kekuatan terkuat, kamu harus belajar mengendalikan kekuatan terlemah terlebih dahulu. Ini adalah prinsip pedang berat tanpa ujung. Keterampilan hebat tetapi tidak ada pengerjaan, dan itu juga merupakan tingkat kendali kekuasaan tertinggi. Lelaki tua itu tersenyum puas. Han Sanqian mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Sebenarnya, semua konfigurasimu ditujukan untuk tujuan ini, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Lelaki tua itu tersenyum sedikit, lalu perlahan berdiri dari kursi. Saat kamu memusatkan seluruh kekuatanmu pada satu titik, kapan waktunya datang, kekuatannya akan diperkuat tanpa batas. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang giok dari tangan Han Sanqian, melambaikannya sejenak, dan mengarahkan pedang itu ke arah langit. Tiba-tiba, seluruh langit berubah warna, dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala terdengar di mana-mana, dan pertahanan langit Buddha ditembus olehnya. Daging Han Sanqian bergetar dan hatinya ketakutan saat melihatnya. Hanya dengan satu pedang yang ditembakkan ke langit, lelaki tua itu bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat, yang membuat Han Sanqian takjub. Sebenarnya, dengan kualifikasimu, kamu akan jauh melampauiku di masa depan. Orang tua itu sepertinya melihat keterkejutan Han Sanqian, tersenyum lembut, dan menyerahkan pedang kepada Han Sanqian. Sanqian sangat berbakat dan bodoh sehingga dia tidak bisa dibandingkan dengan para pendahulunya. Dia akan puas jika dia hanya bisa menjadi 1/10.000 dari pendahulunya, kata Han Sanqian. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memandang Han Sanqian dengan senyuman penuh pengertian. Dengan kualifikasimu, apalagi membandingkan denganku, bahkan jika kamu melampauiku, itu hanya masalah waktu. Sanqian, pemahamanmu tentang dirimu sendiri, saya khawatir itu masih jauh dari cukup. Han Sanqian tersenyum pahit. Selain menipu hal-hal seperti Pangu Aks dan Immortal Mysterious Armor, dia benar-benar tidak merasa bahwa dia jauh lebih baik dari yang lain dalam hal kualifikasi lainnya. Sanqian bodoh. Tolong beritahu saya dengan jelas, senior. Anda memiliki hati klan naga di dalam untuk mendukung sistem, di luar Anda memiliki armor misterius abadi untuk pertahanan, senjata Dewa Pangu, 4 binatang dewa utama, dan kekuatan magis tak berbentuk yang dapat membalas dengan cara yang sama. Yang paling penting masalahnya adalah kualifikasimu sendiri. Lelaki tua itu terkekeh. Han Sanqian sangat terkejut di dalam hatinya, dia tidak memiliki kontak dengan lelaki tua ini, tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mengenalnya dengan begitu jelas. Namun, yang paling dikhawatirkan Han Sanqian saat ini adalah arti kualifikasinya. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, apakah kualifikasi saya sangat bagus? Orang tua itu mengangguk, kamu bisa dipilih olehnya, bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa? Meskipun orang tua itu pada dasarnya suka bermain, visinya lebih tinggi dari orang lain. Bagaimana dia bisa menyukai orang biasa? Apa itu lebih lanjut? Apakah kamu masih bersedia memberimu tubuh emas dan berhubungan dekat denganmu mulai sekarang? Tubuh emas. Ketika lelaki tua itu menyebutkan hal ini, dia teringat akan tubuh emas itu. Setelah menyatu dengannya, Han Sanqian hampir melupakan keberadaannya. Senior, apakah kamu tahu asal-usul tubuh emasku? Siapa dia? Han Sanqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tertarik dengan ini. Bagaimanapun, tubuh emas adalah sesuatu yang berhubungan erat dengannya, dan Han Sanqian juga sangat tertarik. Dalam asal-usulnya, menarik.
Dia itu pria yang sangat menyebalkan, tapi dia satu-satunya pria yang pernah bermain denganku sejak kecil, jadi dia bisa dianggap sahabatku. Meskipun lelaki tua itu terdengar sedikit tidak sabar, dia tidak pernah kegembiraan di matanya masih terlihat. Bahwa orang yang disebutkan mempunyai hubungan yang baik dengannya. Mendengar ini, Han Sanqian memandang lelaki tua itu dengan tidak percaya. Dia awalnya berpikir akan sangat menakutkan memiliki lelaki tua seperti ini, monster tua yang telah hidup miliaran atau puluhan miliar, tetapi yang tidak pernah dia duga adalah itu ada monster tua lainnya. Melihat Han Sanqian seperti ini, lelaki tua itu tertawa dan berkata, "Sebenarnya, aku juga dipercayakan olehnya untuk menyelamatkanmu kali ini. Apakah dia masih hidup? Maksudku, kamu bilang tubuh emas itu miliknya, lalu dia?" Tanya Han Sanqian. "Hidup, tentu saja hidup. Dengan latihan orang tua itu, dia secara alami abadi, jadi bagaimana dia bisa mati? Adapun tubuh emasnya, itu mengikutinya melalui kesengsaraan 9 dewa dan 80.000 bumi. Sulit didapat tubuh tertinggi. Jika Anda bisa mendapatkannya, itu secara alami adalah ciptaan Anda, jadi bagaimana bakat Anda bisa rendah?" Orang tua itu tersenyum sedikit. Tidak ada harta benda orang tua itu yang bukan harta karun, dan tubuh emas adalah harta terbesarnya. Harganya hanya 3.000. Kamu belum melihat rahasia masing-masingnya. Senior, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Han Sanqian menyentuh kepalanya karena malu. Dari mendapatkan tubuh emas hingga saat ini, Han Sanqian benar-benar tidak menyadari betapa bermanfaatnya tubuh emas itu. Orang tua itu tersenyum sedikit, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba berkedip. Detik berikutnya, dia muncul di ruang terbuka. Kemudian, dia dengan cepat melakukan serangkaian gerakan. Bagi Qin Suang, gerakan orang tua itu sangat aneh. Karena apa yang dilihatnya adalah adegan-adegan yang terpecah-pecah, terkadang lelaki tua itu mengepalkan satu tangan dan menendang lututnya, terkadang dia mengayunkan tinjunya ke udara, dan terkadang pemandangannya berubah dan dia berbaring telentang di tanah sambil menendangnya. Kaki ke samping. Tetapi bagi Han Sanqian, dia benar-benar terpana saat ini. Dia belum pernah melihat gerakan yang aneh dan rumit seperti itu. Mereka tampak bergerak tetapi tidak bergerak, tampak diam tetapi tidak diam, dan gerakan itu terkadang sangat berlebihan. Buka dan dekat, terkadang sangat xiao jia biu, seolah pemalu dan siap melepaskan. Ini adalah langkah ilahi Taiksu. Saat Anda mundur, tubuh Anda dapat mengembara. Saat Anda melakukan perjalanan, Anda dapat melakukan perjalanan ribuan mil. Saat Anda maju, Anda dapat membuat kemajuan 100 langkah. Dewa dan hantu tidak dapat diprediksi. Cobalah. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berlari ke ruang terbuka dengan ganas, mengikuti lelaki tua itu, dan mulai mencoba mempelajari keterampilan tubuhnya. Dari kecanggungan hingga kemahiran, Han Sanqian hanya membutuhkan beberapa puluh menit untuk dengan cepat mengungkapkan semburan adegan yang terfragmentasi di depan Qin Suang seperti orang tua itu. Pada saat ini, cahaya keemasan di tubuh Han Sanqian telah bersinar sedikit, seperti Dewa Buddha. "Haha, Pak Tua, aku butuh waktu lebih dari 8 juta tahun untuk menguasai Sensu Taibu. Kamu hanya butuh 10 menit untuk mempelajarinya. Nak, tahukah kamu sekarang betapa kuatnya tubuh emas itu? Namun, langkah ilahi Taiksu hanyalah pemanasan. Sekarang, Anda dapat melihatnya dengan jelas." Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri teguh. Segera setelah itu, seluruh dunia bergetar hebat. Bab 1952 Api Langit, Roda Bulan. Saat gemetar, gunung-gunung berguncang dan pepohonan berguncang, matahari dan bulan runtuh, dan pertahanan langit dan bumi mulai retak. Pada saat ini, saya melihat lelaki tua itu terbang dengan ganas ke udara, dengan tubuh berbentuk busur, dan tangannya terentang. Detik berikutnya, bintang-bintang bergerak di udara. Awalnya adalah langit setelah matahari terbenam, tetapi pada saat kali ini terlihat dengan mata telanjang. Melarikan diri. Detik berikutnya, langit hampir gelap, setelah awan menjauh, cahaya menyebar kemana-mana, dan matahari benar-benar muncul pada saat itu. Di sisi lain, awan terbelah dan bulan keperakan tergantung di langit. Hal ini menciptakan langit yang satu bagiannya berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam, berpotongan namun berbeda satu sama lain. "Api langit, roda bulan?" Orang tua itu berteriak dengan marah,
dan pada saat ini, di langit, yang satu putih dan satu hitam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang melengking, dan langit dan bumi berguncang lebih keras, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun Han Sanqian tidak berniat mempertimbangkan hal ini, karena perubahan besar di langit telah membuatnya tercengang dan membuatnya melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Matahari dan bulan di langit perlahan bergerak menuju sisi ini saat ini. Saat mereka bergerak, tubuh bulan terang dan matahari menjadi semakin besar. Dari yang semula tidak lebih besar dari piring, lambat laun menjadi seperti kincir batu dan gajah raksasa, akhirnya tubuh mereka seperti dua gunung yang berpotongan di sisi kiri dan kanan langit dan bumi. Seluruh dunia benar-benar tenggelam dalam cahaya merah matahari dan cahaya keperakan bulan yang cerah. Bangun! Teriakan lain terdengar. Matahari dan bulan, yang sebesar langit di kedua sisinya, perlahan-lahan bergerak ke arah lelaki tua itu. Namun kali ini, matahari dan bulan berangsur-angsur menyusut semakin kecil. Ketika mereka akhirnya mencapai tangan lelaki tua itu, ukurannya tidak lebih dari kepalan tangan. Ketika sampai di tangannya, matahari tiba-tiba berubah menjadi nyala api merah, dan bulan yang cerah berubah menjadi cahaya ungu dingin. Langit juga kembali cerah, tapi tidak ada matahari atau bulan. Api surgawi di tangan kiri menggerakkan alam semesta, dan roda bulan di tangan kanan membunuh roh-roh jahat. Dengan minuman ringan lainnya, lelaki tua itu dengan ganas mengaktifkan api surgawi di tangan kirinya. Tiba-tiba, ke arahnya menunjuk ke arah itu seperti bom minyak dan gas raksasa yang dijatuhkan dan meledak. Terbuka, api berkobar. Kemudian, dengan gerakan tangan kanannya yang lain, semburan cahaya ungu dingin tiba-tiba menerpa. Sesaat, arah yang ditunjuknya seperti ledakan magnet. Listrik ungu dan cahaya ungu menyala pada saat bersamaan. Meski tidak ada ledakan, semuanya layu. 3000, tangkap. Begitu suara itu jatuh, api dan warna ungu terbang menuju Han Sanqian. Ketika Han Sanqian mendekat, suasana hati Han Sanqian yang awalnya sangat penuh harap jatuh ke dalam gua es. Karena Han Sanqian tiba-tiba merasakan bahwa ke arah yang dekat dengan api, dia merasa seperti sedang terbakar api, dan ke arah yang dekat dengan cahaya dingin, dia merasa seperti dibekukan ribuan kaki jauhnya. Dingin dan panas yang ekstrim ini membuat wajah Han Sanqian terlihat pahit, dia tidak bisa menahan keringat yang banyak, dan tubuhnya gemetar hebat dan tak terkendali. Saat api dan cahaya mendekat, Han Sanqian tidak dapat lagi menahan rasa sakit yang hebat, dia membuka tenggorokannya dan mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyedihkan. Qin Suang tercengang dengan situasi ini dan bingung sejenak. Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, tubuh Han Sanqian dekat dengan api, daging di tubuhnya mulai meleleh sedikit demi sedikit seperti lilin yang menyala, sedangkan tubuh Han Sanqian yang dekat dengan cahaya telah berubah dari hitam menjadi merah saat ini. Gelap dan akhirnya pucat. Saat angin bertiup, dagingnya berjatuhan satu persatu bersama es batu yang tertiup. Senior, dia. Melihat ini, Qin Suang berteriak cemas. Orang tua itu hanya menatap Han Sanqian dengan mata cerah dan tanpa suara. Bisa atau tidaknya kamu tergantung pada keberuntunganmu, bocah bodoh. Ledakan. Z. Untuk sesaat, api dan cahaya mendekati tubuh Han Sanqian pada saat yang bersamaan. Kemudian, kedua kekuatan itu bertabrakan secara langsung dan mantap. Kamu memelukku dan aku menabrakmu. Mereka sepertinya bertemu satu sama lain, tetapi Han Sanqian, yang berada di dalam tengah, sosok itu tidak terlihat. 1 menit berlalu. 10 menit berlalu. Segera, setengah jam berlalu. Cahaya dan api masih saling bertoleransi dan bersaing satu sama lain, namun kini berada di tengahnya, perlahan-lahan mulai memancarkan cahaya keemasan samar. Di udara, wajah lelaki tua yang selalu dingin itu akhirnya sedikit rileks, lalu dia menghela nafas panjang, memandang ke langit dan bergumam sambil tersenyum, "Anak tua, aku benar-benar memilikimu, kamu benar-benar tidak salah memilih orang." Pada saat ini, dalam cahaya dan api, cahaya keemasan menjadi semakin makmur dan kuat. Dari titik cahaya kecil awal, berangsur-angsur berubah menjadi titik cahaya besar, perlahan meluas dengan postur paling sentral. Sesaat kemudian, cahaya keemasan langsung menyelimuti api dan cahaya. Segera setelah itu, cahaya besar tiba-tiba meledak darinya, membuat orang tersebut tidak dapat membuka matanya. Ledakan. Saat cahaya yang menyilaukan menyebar, suara keras bergema di seluruh dunia hampir secara bersamaan, dan kemudian seluruh bumi sedikit bergetar karena suara keras tersebut. Qin Suang mencoba yang terbaik untuk membuka matanya.
Cahaya yang menyilaukan masih membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas, tetapi dalam cahaya dan bayangan yang kabur, sesosok tubuh melesat langsung ke langit. Memanggil. Di atas cahaya dan bayangan, cahaya keemasan bersinar, satu merah dan satu ungu mengikuti dari dekat. Dia menggambar garis cahaya dan bayangan di langit, yang untuk sementara sangat indah. Ketika penglihatannya berangsur-angsur disesuaikan, Qin Xuang menatap kosong ke langit, pria dengan api langit di tangan kirinya dan roda bulan di tangan kanannya, dengan tubuh bagian atas telanjang memancarkan cahaya keemasan yang menawan dan daging berotot. Bab 1953, Menjadi Dewa. Wajah Qin Xuang tiba-tiba memerah tanpa mengetahui kapan, dan detak jantungnya pun semakin cepat, seolah-olah ada beberapa rusa yang hidup di dalam hatinya, dan mereka saling bertabrakan dengan gila-gilaan. Sangat tampan. Dengan otot tubuh bagian atas yang sempurna dan pancaran sinar keemasan di sekujur tubuhnya, pria saat ini seharusnya menjadi pangeran tampan yang paling sempurna dan paling didambakan di hati semua wanita. Tidak, itu adalah pahlawan yang tak tertandingi. Api merah melonjak di tangan kiri, dan cahaya ungu bersisik di tangan kanan. Orang tua itu tertawa. Pada saat ini, dia terbang ke bawah dan berdiri di samping Qin Xuang. Dia memegang janggut tuanya dan tersenyum berkerut, tubuh emas sudah ada di sini. Bocah bodoh ini tidak bodoh sama sekali. Dia bisa masih memahami sesuatu pada saat kritis. Lumayan. Bagus. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Qin Xuang, matanya penuh kebaikan. Qin Xuang memandang Han Sanqian di udara dengan penuh semangat. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia kembali sadar dan berkata dengan penuh semangat dan penuh rasa terima kasih, senior, terima kasih, senior. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kenapa kamu tidak memasakkanku makanan yang enak? Lelaki tua itu tertawa, mengelus janggutnya dan berjalan menuju rumah di kejauhan. Qin Xuang melirik Han Sanqian dengan enggan, lalu mengikuti lelaki tua itu kembali ke dalam rumah. Saat ini, Han Sanqian sedang berada di udara, menghadap dunia. Api surgawi di tangan kiri menentukan alam semesta. Roda bulan di tangan kanan membunuh semua kejahatan. Han Sanqian sangat bersemangat saat dia melihat dua bola api dan cahaya di tangan kiri dan kanannya. Dia mencoba tangan kirinya, dan sesaat, bola api muncul dari tanah di kejauhan. Dia mencoba tangan kanannya lagi, dan dalam sekejap, cahaya ungu meledak. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua itu, kekuatannya sepertinya tertinggal jauh. Jika lelaki tua itu seperti petir, maka dia tampak seperti ledakan torpedo, bahkan tidak sedikit berbeda. Namun Han Sanqian tidak putus asa, lagi pula dia baru mulai berlatih dan belum cukup kuat, itu wajar. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mulai saling menyerang dari kiri ke kanan. Saat Qin Xuang sedang memasak, dia hanya bisa mendengar suara gemuruh di luar, yang tidak pernah berhenti, rasanya seperti Han Sanqian tiba-tiba menjadi makhluk yang menggelegar, terus-menerus mengeluarkan suara menggelegar di udara. Hampir 1 jam kemudian, Qin Xuang sudah menyiapkan meja yang penuh dengan makanan. Dia hampir tidak menyentuh air yancun dengan jarinya, jadi butuh banyak usaha untuk membuat makanan ini. Tapi kerja keras juga mendatangkan kegembiraan, dan dia turut berbahagia untuk Han Sanqian. Saat ini, Han Sanqian sudah bersenang-senang di udara. Bukan lagi sekadar menggerakkan tangan kiri dan kanannya, melainkan memainkan trik-trik baru. Terkadang dia mengontrol api langit, menarik busur dengan kedua tangannya, dan membiarkan api langit berubah menjadi anak panah bulu, dan membungkuk untuk menembak elang besar. Terkadang dia mengontrol roda bulan dan mengubahnya menjadi cambuk cahaya, yang bisa dia lempar kemanapun dia menunjuk, atau apinya akan berubah menjadi 2 pedang, 1 merah dan 1 merah. Zi, datang dan tarikan pedangmu sepuasnya. Sanqian seperti anak kecil. Qin Xuang memandang Han Sanqian di udara dan tidak bisa menahan senyum pahit. Halo, anakku. Ide anak-anak tidak terkekang. Terkadang, beberapa ide liar sebenarnya adalah rahasia sebenarnya dari beberapa misteri. Baguslah dia mengendalikan api langit dan roda bulan seperti ini. Yang disebut kendali menurut hati adalah satu-satunya cara. Cara yang maha kuasa, inilah yang saya minta dia untuk menangkap semut dengan harapan dia akan memahaminya. Sekarang sepertinya dia tidak hanya memahaminya, tetapi juga menggunakannya secara fleksibel. Lelaki tua itu tersenyum, lalu menggigit sayuran yang dibuat oleh Qin Xuang. Wajahnya tiba-tiba berubah pahit. Aku benar-benar tidak menyangka gadis secantik itu bisa melakukan hal mengerikan seperti itu.
Qin Suang juga memperhatikan penampilan lelaki tua itu, dan segera menatapnya dengan canggung. Aku akan memanggil San Qian ke bawah. Setelah mengatakan itu, Qin Suang menyelinap keluar seolah melarikan diri. Dalam sekejap, Han San Qian kembali. Qin Suang seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, sengaja bersembunyi di belakangnya agar lelaki tua itu tidak melihatnya. Orang tua itu merasa tidak nyaman. Dia memandang Han San Qian dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana? Anakku, bagaimana perasaanmu?" 3.000 terima kasih atas nasihatnya, senior. Han San Qian berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat dan penuh rasa terima kasih, roda api dan bulan langit ini benar-benar terlalu kuat. San Qian sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatannya. Selama kamu menyukainya. Lelaki tua itu tersenyum sedikit, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno dari tangannya dan menyerahkannya kepada Han San Qian. Ini adalah metode mental Taiyan, yang menggerakkan energi langit dan bumi, mengumpulkan roh dari segala hal, dan berlatih Taiyan. Anda dapat menggunakan segalanya untuk kepentingan Anda sendiri, dan Anda sombong. Namun, metode ini sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Bahkan jika Anda memiliki berkat tubuh emas, jika Anda tidak memiliki waktu 100 tahun, akan diperlukan setidaknya 10 tahun untuk memahaminya, kata lelaki tua itu dengan sedikit senyuman. Han San Qian sangat senang pada awalnya, tetapi setelah mendengar kata-kata berikut, antusiasmenya tiba-tiba berkurang setengahnya. 10 tahun, bahkan 100 tahun, penantian yang begitu lama? Namun, Han San Qian tetap memilih menerimanya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan prestasi dan metode, kamu akan memiliki kekuatan untuk menjadi dewa dalam pertempuran ini. Orang tua itu tersenyum ketika melihat Han San Qian mengambilnya. Tapi Han San Qian gemetar ketakutan saat mendengarnya menjadi dewa. Senior, apakah kamu ingin aku mengalahkan semua orang di kompetisi seni bela diri ini, memenangkan 3 besar, dan menjadi salah satu dewa sejati? Salah satu dewa sejati? Han San Qian, apakah ini satu-satunya ambisimu? Mendengar kata-kata Han San Qian, lelaki tua itu tiba-tiba terlihat serius. Dengan kemarahan yang terus-menerus di matanya, yang kuinginkan adalah kamu menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia ini. Bab 1954, lakukan apapun yang kamu inginkan. Satu-satunya dewa sejati di dunia Bafang. Mendengar ini, Han San Qian jelas tercengang, dan Qin Suang di sebelahnya merasa lebih luar biasa, berpikir bahwa lelaki tua itu sepertinya sedang bercanda. Lagi pula, dengan pakaian sederhana lelaki tua itu dan kepribadiannya yang mudah didekati, dari sudut pandang tertentu, dia tampaknya bukan tipe orang yang memiliki ambisi atau ambisi apapun. Bahkan bagi Qin Suang, lelaki tua itu berkata bahwa Han San kemungkinan retret pastoral Qian Gui jauh lebih besar daripada membiarkan Han San Qian mendominasi dunia. Lebih penting lagi, dominasi dunia seperti ini unik. Jika dia tidak melihat kemampuan sebenarnya orang tua itu, Qin Suang akan benar-benar berpikir bahwa orang tua itu adalah orang gila. Tetapi bahkan jika dia telah melihatnya, Qin Suang masih menganggapnya sulit dipercaya. Belum lagi menjadi satu-satunya dewa sejati di dunia Bafang, bahkan menjadi salah satu dari 3 dewa sejati sudah menjadi tujuan hidup yang diimpikan oleh banyak orang tetapi tidak dapat dicapai. Lagi pula, di dunia Bafang, ada banyak sekali master dengan kultivasi pribadi yang sangat kuat. Belum lagi, para master ini seringkali memiliki kekuatan besar di belakang mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda ingin menantang mereka dan menjadi salah satu dewa sejati, itu tidak mungkin. Itu masih sulit. Dan yang dikatakan lelaki tua itu adalah dia masih ingin menjadi satu-satunya dewa yang sejati. Artinya Han San Qian harus mengalahkan laut kehidupan abadi dan puncak gunung biru. Ini sungguh mustahil. Dengan kekuatan satu orang, dia bisa melawan 2 keluarga terkuat, selama orang tersebut tidak gila. Mustahil dia melakukan hal seperti itu. Bagaimana? Apakah kamu takut? Pria tua itu sedikit mencibir. Han San Qian menggelengkan kepalanya. Faktanya, Laut Abadi dan Puncak Gunung Biru memiliki dendam terhadap San Qian karena telah membunuh istrinya. Tidak perlu para senior berkata lebih banyak, San Qian juga akan membalas dendam pada mereka. Hanya saja. Apakah kamu takut kalau kamu tidak cukup mampu? Kata lelaki tua itu. Han San Qian tidak memungkiri bahwa meski kekuatan pribadinya telah meningkat pesat, dibandingkan dengan orang-orang besar itu, jelas masih ada jarak.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan ini lebih baik dari Anda. Jika tidak, lelaki tua itu tidak akan membiarkan saya membantu Anda. Tahukah Anda bahwa dalam puluhan miliar tahun terakhir, apalagi membiarkan lelaki tua itu datang memohon kepada saya, bahkan jika aku bisa bersikap sopan? Dia tidak mau mengatakan beberapa patah kata pun kepadaku, tapi untukmu, dia membuat pengecualian. Kamu tidak pernah tahu seberapa besar harapannya padamu. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak rahasia yang terkandung dalam tubuh emasmu ini. Ketika kamu menyadarinya suatu hari nanti, kamu tidak akan berpikir begitu. Orang tua itu tersenyum sedikit, lalu mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Han Sanqian tersenyum lembut di kepalanya, dengan tatapan sayang, seolah sedang menatap cucunya. Silakan, nak, kamu juga harus membuat jalanmu sendiri ke dunia ini. Kamu perlu menjelajahi jalan ke depan sendiri. Han Sanqian mengangguk, ngomong-ngomong, senior, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan padamu. Mau bertanya tentang bubuk cehun tulang patah kan? Lelaki tua itu tersenyum lembut. Han Sanqian berkata, tepat sekali. Orang tua itu menepuk bahu Han Sanqian, kamu akan memahami segalanya karena takdir. Ingatlah saja dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba menghilang dari mata Han Sanqian. Segera setelah itu, seluruh dunia mulai bergetar hebat lagi. Pada saat ini, di langit, suara lelaki tua itu melayang entah dari mana, nak, ingat, 8 cendekiawan surgawi yang sunyi ini adalah tempat terbaik bagi Anda untuk berlatih. Saat suaranya menjadi semakin lama, seluruh dunia runtuh dengan lebih dahsyat. Ketika seluruh dunia runtuh, cahaya putih menyala, dan Han Sanqian serta Qin Suang sudah berada di sudut istana Qishan. Apakah kita kembali ke istana Qishan lagi? Melihat lingkungan sekitar dan mendengarkan pertempuran sengit di kejauhan, Qin Suang memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Lalu di mana kita sebelumnya? Han Sanqian tidak tahu jawabannya, dia hanya bisa menjelaskan semuanya dengan ilusi, tapi Han Sanqian juga mengerti bahwa alasan ini hanyalah kebohongan pada dirinya sendiri, karena tempat di mana dia dan lelaki tua itu tinggal tadi sangatlah nyata. Dan tentu saja bukan fantasi. Namun, Han Sanqian tidak tahu banyak tentang ahli yang hidup selama puluhan miliar tahun, jadi dia hanya bisa menjelaskannya seperti ini. Han Sanqian melirik Qin Suang dan tersenyum lembut, kakak, sudah waktunya aku kembali. Mendengar hal tersebut, hati Qin Suang tiba-tiba menegang, bahkan di tempat lelaki tua itu, dia selalu berharap waktu bisa berhenti, agar dia bisa tinggal di sana bersama Han Sanqian. Oke. Qin Suang menahan kesedihan dan kehilangan di hatinya dan memaksakan senyum, yang membuat orang merasa tertekan. Mengenakan topeng, Han Sanqian berbalik dan pergi. Melihat sosok Han Sanqian yang pergi, Qin Suang tersenyum, tetapi tidak bisa menahan tangis. Di sayap tertentu, Su Yingxia memandang Nianer, yang semakin parah di tempat tidur, dan mengkhawatirkan Han Sanqian. Baginya, ini jelas saat yang paling sulit. Suaminya tiba-tiba menghilang, dan kondisi putrinya itu sangat kritis, dan dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jiangnu Baik Xiaoseng sedang duduk di kursi di dalam ruangan, tampak sama cemasnya. Pada saat ini, ada ketukan pelan di pintu, dan sesosok tubuh yang dikenalnya masuk. Ketika kedua orang itu mengikuti suara tersebut dan melihat bahwa itu adalah Han Sanqian, ekspresi mereka terkejut. Su Yingxia bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Han Sanqian. Dia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di hatinya dan menangis. 3000, kamu baik-baik saja? Kemana saja kamu? Jiangnu Bai Xiaoseng juga bertanya dengan prihatin saat ini. Sambil menepuk punggung Su Yingxia, Han Sanqian bertanya kepada Jiangnu Bai Xiaoseng, ada sedikit kecelakaan, tidak terjadi apa-apa. Berapa lama sampai pertandingan saya berikutnya? Apakah masih terlambat? 2 jam kemudian. Oke. Aku akan membantumu menjaga pintu. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian membantu Su Yingxia dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, saya ingin memasukkan buku surgawi Bahuang sebentar, tunggu saya. Su Yingxia mengangguk dengan air mata berlinang. Sesampainya di samping tempat tidur, Han Sanqian melirik Han Nian, lalu duduk bersila, Bahuang Tianshu, bawa aku masuk. Begitu dia selesai berbicara,
Han Sanqian tiba-tiba menghilang begitu saja, hanya menyisakan buku 8 kehancuran yang tergeletak di samping tempat tidur Su Yingxia bergegas dan memegang buku itu di pelukannya, karena takut direnggut oleh orang lain. Pada saat ini, Han Sanqian memasuki kondisi kultivasi tanpa henti setelah memasuki buku surgawi 8 kehancuran. Dia menempatkan metode jantung Taiyan di depannya, dan sambil mengikuti diagram metode jantung, dia mengambil postur yang baik dan mulai mengatur denyut napasnya dan mengerahkan energi sesuai dengan teknik yang diajarkan oleh metode jantung. Ketika semuanya dimulai, tubuh Han Sanqian perlahan mulai berubah menjadi emas seperti sebelumnya, dan rambutnya juga mulai perlahan berubah dari hitam murni menjadi perak saat ini. Pada saat ini, 7 titik akupuntur besar di meridian tubuh memancarkan semburan cahaya. Setelah beberapa saat, 7 bola cahaya seukuran telur terbang keluar dan perlahan berputar di sekitar Han Sanqian. Ketika ketujuh manik itu berputar, Han Sanqian seperti lubang hitam besar, dengan panik menuangkan energi spiritual di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Bab 1955 Teknik Mental Taiyan. Suatu tempat. Sebuah suara sangat patah hati dan berkata, jika dia terus seperti ini, energi spiritualku akan terhisap. Suara lain terdengar sambil tertawa pelan, beberapa orang, beberapa benda, nilai keberadaannya terkadang untuk mengabdi pada orang tertentu. Tanpa pangu, apakah kapak pangu bisa disebut kapak pangu? Maksudmu, aku dilahirkan untuk melayani manusia kecil dan rendah hati ini? Keberadaanmu di dunia ini hampir seumuran dengan dunia bafang. Namun, selama bertahun-tahun, adakah yang bisa keluar darimu? Itu karena orang itu memberinya jimat mata langit. Sial, dia langsung curang begitu dia masuk. Aku tidak bisa menahannya, oke? Bahuang Tianshu berkata dengan depresi. Apa hanya mengandalkan jimat mata langit? Dia pernah menggunakan jimat mata langit untuk bermain denganmu, tapi biarpun dia lebih kuat darinya, butuh berapa tahun baginya untuk pergi dari sini. Dan bagaimana dengan anak ini? Yang lain suara tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Bahuang Tianshu harus mengakuinya dan mengangguk. Justru karena alasan inilah saya bersedia mengakui dia sebagai tuan saya. Jika tidak, kualifikasi apa yang dia miliki? Karena dia adalah masternya, kamu harus lebih membantunya. Aku tahu, aku akan mencoba yang terbaik. Anak ini benar-benar beruntung. Dia bahkan meminta kami bertiga untuk membantunya. Aku tidak tahu berkah apa yang dia dapatkan di kehidupan sebelumnya, kata Bahuang Tianshu dengan beberapa ketidakpuasan. Untuk mengoreksi Anda, bukan berkat dia kami membantunya, tapi berkat kami. Dan dalam kitab 8 kehancuran, Han Sanqian menyedot energi spiritual seperti dia menelan gunung dan sungai pada awalnya, dan pada akhirnya, dia menjadi tenang dan tenang, seperti seorang biksu tua, duduk di sana dengan tenang. Pertemuan ini berlangsung setahun penuh di dunia Bahuang. Tiba-tiba, Han Sanqian bergerak, ketika dia membuka mulutnya, seteguk udara keruh dimuntahkan, lalu dia membuka matanya, dan 2 cahaya keemasan keluar dari matanya. Teknik pikiran Taiyan ini aneh dan aneh. Sebenarnya terbalik, tapi nampaknya sangat menyegarkan saat Anda mempraktikannya, kata Han Sanqian dalam hati dengan aneh. Pada saat ini, matanya agak berbeda. Mata hitam pekatnya berlumuran darah merah, dan memiliki perasaan liar dan haus darah. Bersama dengan matanya yang sudah dalam, itu membentuk perasaan yang menarik namun sangat. Perasaan dingin. Rambut peraknya seperti sutra, bergoyang tertiup angin. Dengan tangisan nyaman lainnya, Han Sanqian membuka lengannya sedikit dan tidak bisa menahan untuk tidak meregangkan tubuhnya, lalu dia berdiri dengan lembut dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang sangat penuh dan agung di tubuhnya. Mengenakan topeng, Han Sanqian berteriak pelan, buka. Kemudian, seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan menghilang. 1 tahun, hanya 1 tahun, aku masih meremehkan anak ini. Tepat setelah Han Sanqian menghilang, suara di langit terdengar lagi, dia terkejut tetapi juga lega. Teknik pikiran Taiyan, ini adalah rahasia kuno. Anak ini benar-benar menyadarinya hanya dalam 1 tahun. Apakah ini? Orang ini benar-benar manusia? Bahuang Tianshu berkata tidak percaya. Ini memang di luar dugaanku. Awalnya, kupikir meski dengan berkat tubuh emasnya dan bakat luar biasa, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk anak ini. Oleh karena itu, untuk menstabilkannya, aku memberitahunya bahwa itu akan terjadi. Menjadi 10 tahun.
Sampai 100 tahun, tapi siapa sangka dia tidak hanya melebihi waktu yang kuperkirakan, tapi juga jauh lebih cepat dari jadwal. Saya khawatir Anda dan dia tidak dapat mencapai ini kan? Kata Bahuang Tianshu. Suara itu tidak menyangkalnya, saya berlatih teknik pikiran Tayan saat itu, dan saya membutuhkan waktu 770.000 tahun penuh untuk menguasainya. Orang itu lebih baik dari saya, tetapi saya juga membutuhkan waktu 560.000 tahun penuh. Tetapi setelah 3 anak ini kian, 1 tahun, haha, katakan padaku, aku tidak tahu apakah aku harus bahagia atau merasa sedih untuk diriku sendiri. Mungkin, ini adalah takdir, Bahuang Tianshu menghela nafas. Sejak perang itu, dunia Bafang telah didominasi oleh 3 dewa sejati. Ide awalnya adalah bahwa ketiga keluarga akan membatasi dan mengembangkan satu sama lain, tetapi tidak ada yang mengira bahwa sifat manusia itu jahat. Sebaliknya, ketiga biksu itu melakukannya. Bisnis tanpa air. Dunia Bafang juga saatnya menyesuaikan arah, jika tidak. Saya berharap anak ini dapat memenuhi harapan Anda dan harapannya yang tinggi, dan saya tidak akan menerima dia sebagai tuan saya dengan sia-sia, Bahuang Tianshu tersenyum pahit. Begitu dia selesai berbicara, 2 cahaya putih tiba-tiba melintas di langit di atas buku surgawi Bahuang, dan kemudian menghilang. Pada saat ini, ketika Han San Qian melompat keluar dari kitab surga, kitab 8 kehancuran secara otomatis mengambil kembali tubuh Han San Qian, tetapi baik Jiangnu baik Xiao Zheng maupun Su Yingxia tidak terlihat di dalam ruangan. Hal ini membuat Han San Qian bingung. Secara logika, jika Su Yingxia tahu bahwa dia telah memasuki dunia Bahuang, dia pasti akan menyimpan buku surgawi Bahuang dengan sangat hati-hati. Bagaimana dia bisa menempatkan buku surgawi Bahuang di dalam rumah ketika orang tersebut hilang? Melihat lagi, bahkan Han Nian ada di tempat tidur, yang memberi Han San Qian firasat yang lebih buruk. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Su Yingxia? Memikirkan hal ini, Han San Qian bergegas keluar rumah. Pada saat ini, orang-orang meraung di sekitar ring. Di atas ring, sosok lemah bertopeng berulang kali diserang oleh pria di seberangnya. Bab 1956 pria misterius itu muncul. Meskipun wajah pria itu tidak kasar, dia sangat cepat dan serangannya sangat ganas. Di atas panggung, Su Yingxia langsung dipukul oleh pria itu puluhan kali hanya dalam 1 detik. Pukulan lain langsung mengenai bahu kiri Su Yingxia. Inersia yang sangat besar membuatnya terbang mundur sejauh puluhan meter. Meskipun dia berjuang untuk menstabilkan tubuhnya, terlihat jelas bahwa darah yang merembes dari sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia terluka parah. Kamu memiliki sosok yang hebat, tetapi kamu harus naik ke panggung untuk mati. Mengapa kamu harus melakukan itu? Pria itu tersenyum lembut, menatap Su Yingxia yang mengenakan topeng, matanya yang lucu penuh nafsu dan kejahatan. Pria misterius, pencuri itu melihat saya, Tuan Zhao, saya tidak berani keluar untuk menantang, jadi saya akan mengirim Anda, seorang wanita kecil, untuk bertarung. Saya pikir, jika tidak, Anda akan mematuhi saya. Saya, Tuan Zhao, saya akan berbaik hati kepada Anda, dan saya akan memperlakukan Anda dengan lebih baik di masa depan. Haha, pria misterius itu benar-benar sampah. Saat kompetisi grup, dia melihat lawannya adalah Zhao Zhenren, jadi dia sangat takut hingga tidak berani bertarung, jadi dia mengirim seorang wanita untuk bersaing dengannya. Terkadang, terlalu banyak menyombongkan diri belum tentu merupakan hal yang baik, karena Anda tidak bisa mengakhirinya. Di bawah panggung, sekelompok penonton juga mulai bersorak, dan yang lebih parah lagi, mereka hanya berdiri dan berteriak ke arah panggung, Zhenren Zhao. Karena pria misterius itu tidak berani melawan dan mengirim seorang wanita ke atas panggung, maka cukup saja letakkan wanita ini di atas panggung. Tarik keluar dan biarkan semua orang melihatnya dengan baik. Dengan setiap kata dan teriakan, kerumunan langsung menjadi gempar. Su Yingxia menahan amarahnya, dan menggunakan keberuntungannya, dia bergegas menuju Zhenren Zhao. Tak tahu malu? Zhenren Zhao tersenyum menghina, malah mundur dan tidak maju, dan langsung memukulnya dengan telapak tangan. Ketika kedua telapak tangan saling bersentuhan, Su Yingxia terlempar ke belakang beberapa langkah di tempat, seteguk darah lagi muncrat dari mulutnya, dan seluruh wajahnya sangat pucat di atas topeng. Tapi sebelum Su Yingxia bisa menarik napas, sambil mendesis, Zhao Zhenren terbang dan menyerang lagi. Su Yingxia bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan menerima telapak tangan lain di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terbang terbalik lagi, dan darah keluar dari mulutnya. Karena kamu tidak tahu harus berbuat apa, jangan buang waktuku. Setelah mengatakan itu,
Zhao Zhenren tiba-tiba mengeluarkan pedang ular hijau gandanya, mengayunkan Han Mang, dan langsung menusuknya. Wajah Su Yingxia tiba-tiba menjadi pucat, apakah ini akan segera berakhir? Namun pada saat ini, sepasang tangan besar tiba-tiba muncul, memeluk pinggangnya, lalu terbang ringan dan berputar sedikit di udara. Merasakan kehangatan dan keakraban dari tangan besar di pinggangnya, Su Yingxia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap orang yang menggendongnya dengan linglung. Ketika dia melihat topeng di wajahnya, Su Yingxia tersenyum bahagia dan dengan lembut. Dia meraih pakaian Han Sanqian dan kaki dengan erat. Kapan? Terdengar suara yang tajam. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia buru-buru berbalik dan melihat pedang ular hijau di tangan Zhao Zhenren sudah dipegang oleh Han Sanqian dengan satu tangan. Zhao Zhenren terkejut dan ingin mencabut pedangnya. Tetapi ternyata tidak peduli seberapa kerasnya dia mencobanya, pedang itu masih digenggam erat oleh Han Sanqian tanpa bergerak sedikitpun. Pria misterius. Sial, pria misterius itu ada di sini. Bukankah orang itu begitu ketakutan oleh Tuan Zhao sehingga dia tidak berani naik ke panggung? Apa? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Kemunculan Han Sanqian yang tiba-tiba membuat penonton yang tadinya sangat ramai tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, di loteng tertentu, Aotian lesu. Tetapi ketika Han Sanqian muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan semangat. Di loteng lain, Lu Ruoxin juga sedikit mengernyit saat ini. Di luar tribun, Ye Gucheng mengatupkan giginya dengan keras. Awalnya, dia cukup senang ketika mendengar pria misterius itu tiba-tiba menghilang bersama Qin Shuang. Baru saja dia melihat bahwa orang yang bertarung di atas ring bukanlah pria misterius itu sendiri. Tapi sekarang, dia tidak bisa bahagia lagi. Malah dia mengepalkan tinjunya dengan enggan, kenapa orang ini muncul lagi? Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah Qin Shuang juga perlahan datang saat ini. Shuanger, kamu baik-baik saja? Sanyong bertanya dengan gugup ketika dia melihat Qin Shuang kembali. Qin Shuang menggelengkan kepalanya dengan ringan, Tuan, saya baik-baik saja. Tidakkah aku mendengar bahwa kamu menghilang bersama pria misterius itu? Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Tuan, dia menyelamatkan saya, jika tidak, saya mungkin telah disakiti oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Setelah mengatakan itu, Qin Shuang menatap Ye Gucheng dengan mata dingin. Ye Gucheng membuang muka dengan panik, tidak berani menatap Qin Shuang sama sekali. Melihat ini, wajah Tuan Sanyong menjadi dingin. Dia sudah menebak secara kasar apa yang sedang terjadi. Qin Shuang tersenyum tipis dan memecahkan kebuntuan. Tuan, bisakah Anda memasang taruhan untuk saya? Pasang taruhan? Shuanger, kamu tidak pernah ikut serta dalam perjudian ini, bagaimana mungkin kamu? Kata Sanyong aneh. Saya membeli semua barang milik saya dari pria misterius Ying, kata Qin Shuang lembut tanpa menjelaskan. HMPH, kamu membeli semua barang milikmu dari pria misterius itu. Ying, Qin Shuang, menurutku kamu gila kan? Atau, kamu menghilang bersama pria misterius itu, kehilangan keperawananmu, dan menganggap orang jahat itu sebagai laki-lakimu sendiri. Pada saat ini, Tuan Peritai di samping mengejek dengan dingin. Qin Shuang tersenyum sedikit dan menyerahkan semua batu kecubung di tubuhnya kepada Sanyong. Dia menatap Master Xianling dengan dingin dan berkata, kamu bisa menghinaku, tapi kamu menghinanya? Kamu pikir kamu ini siapa? Setelah meninggalkan kata-kata ini, Qin Shuang langsung berbalik dan pergi. Master Xianling langsung kehabisan nafas mendengar kata-kata Qin Shuang. Tidak ada seorang pun di Justice League yang berani berbicara dengannya seperti ini, tetapi pada saat ini, di atas panggung, pria misterius itu tiba-tiba mengambil tindakan. Bab 1957 hanya satu pedang. Hanya dengan menjabat tangannya, Zhao Zhenren terjatuh ke belakang beberapa meter dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Saat dia hendak bangun, Zhao Zhenren tiba-tiba mengeluarkan seteguk air mani dan darah. Dia menatap Han Sanqian dengan wajah terkejut dan galak, sial, serang aku secara diam-diam. Pahlawan macam apa kamu? Wajah Han Sanqian sangat dingin saat dia menatap lembut ke arah Su Yingxia dalam pelukannya, dan bertanya dengan prihatin, siapa yang memintamu keluar dan menggantikanku? Meskipun Su Yingxia kesakitan, wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Arena kompetisi telah maju, dan Anda berada di kitab surga lagi, jadi kamu cukup bodoh untuk berdiri di atas panggung untukku? Han Sanqian berkata, berpura-pura sedikit marah. Su Yingxia terkekeh,
itu tidak benar. Biarkan saya membantu Anda. Saya tahu Anda akan kembali. Han Sanqian memandang Su Yingxia dengan sedih dan penuh kasih sayang. Ya, saya akan kembali. Sekarang, serahkan padaku, oke? Su Yingxia mengangguk, dan Han Sanqian berdiri dan membantu Su Yingxia keluar dari ring. Pada saat ini, Jiangnu Baik Xiaosheng, yang telah menyaksikan pertempuran di tengah kerumunan dan berkeringat dingin untuk Su Yingxia, juga bergegas untuk menangkap Su Yingxia. Setelah Su Yingxia turun dengan selamat, Han Sanqian perlahan berdiri. Di bawah topeng, wajahnya sudah gelap seperti air, dan matanya penuh kebencian dan kemarahan. Zhao Zhenren, yang sedang dilihat, tiba-tiba gemetar tak terkendali. Dia merasa seperti sedang diincar oleh dewa kematian, dan punggungnya terasa dingin. Dia belum pernah merasakan tatapan menakutkan seperti itu, tidak pernah. Namun di depan begitu banyak orang, dan karena ini adalah pertarungan krusial di babak kualifikasi grup, Zhao Zhenren mengumpulkan energinya dan perlahan mengangkat dua pedang ular hijau di tangannya. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan berkomplot melawanku dengan cara ini? Pria misterius, kamu benar-benar dangkal. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku sebenarnya. Dengan teriakan marah, tubuh Zhao Zhenren tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau, dan dua pedang ular hijau di tangannya juga meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Yang paling kritis adalah tangan kanan Tuan Zhao pada saat ini, di bawah cahaya besar, cermin Bagua perlahan-lahan digenggam olehnya di udara. Mati! Dengan teriakan marah, Bagua tiba-tiba bersinar dengan lampu hijau dan langsung menekan Han Sanqian. Semut! Han Sanqian tidak mundur tetapi maju. Dia tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangkat tangannya, mengepalkan satu tangan, mengarahkan ke cermin Bagua yang terbang ke arahnya, dan meledakkannya dengan sederhana dan sederhana. Ledakan. Wow. Dengan suara yang tajam, Bagua mirror yang tampak ganas itu hancur berkeping-keping dalam sekejap, lalu mundur dengan ganas. Wow. Goyangkan senjata ilahi dengan tangan kosong. Ya Tuhan, apakah ada orang sialan yang melakukan ini? Pria misterius ini. Sungguh tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Ya Tuhan, budidaya macam apa ini? Terlalu kuat, sedikit terlalu kuat kan? Di bawah tribun, semua orang merinding, dan beberapa bahkan melompat dari tempat duduk mereka. Bahkan di atas loteng, pada saat ini, Ao Tian menepuk ambang jendela dengan telapak tangannya, dan dia tiba-tiba berdiri, tanpa sadar berteriak, cantik. Ao Yong membuka mulutnya sedikit, dan lupa untuk menutupnya sejenak. Dia telah melihat segala macam perkelahian, dan juga telah melihat berbagai pertempuran dengan senjata dan senjata sihir, tapi ini adalah pertama kalinya dia meledakkan senjata sihir secara langsung. Dan senjata dengan satu tangan. Anda harus tahu bahwa alasan mengapa senjata dan senjata ajaib apapun dapat disebut senjata dan senjata ajaib justru karena terbuat dari bahan khusus dan jauh melampaui senjata dan benda biasa. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, senjata dan harta ajaib sering digunakan dalam pertempuran satu sama lain, dan tidak ada yang pernah menanganinya dengan tangan kosong. Namun saat ini Han Sanqian tidak hanya menumbangkan pemahamannya, tapi juga langsung mengubah ideologinya. Ternyata senjata dan senjata sakti itu bisa kamu kalahkan dengan tangan kosong. Mata indah Lu Ruoxin bersinar karena terkejut saat ini, tetapi setelah beberapa saat, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Zhao Zhenren di lapangan dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, pada saat ini, Han Sanqian bergegas mendekat dan meninjunya lagi di udara. Zhao Zhenren buru-buru meningkatkan energinya untuk mencoba melawan, dan bahkan menyilangkan tangannya ke kiri dan kanan untuk menghadapi pukulan Han Sanqian. Ledakan. Zhao Zhenren tiba-tiba merasakan kekuatan besar mengenai sikunya. Detik berikutnya, dia terbang mundur dan berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali. Ketika dia bangun, dia sudah berusia 7 tahun. Lubangnya berdarah. Sepertinya seluruh organ dalam tubuh telah dipindahkan secara paksa. Tepat ketika dia dengan enggan berdiri. Engah. Saat darah berceceran, Zhao Zhenren, yang belum menstabilkan sosoknya, pupil matanya melebar. Pedang Han Sanqian diangkat dari tengah alisnya ke kepalanya dan menembus kepalanya. Matanya yang lebar penuh energi bahkan sampai mati. Dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia, yang juga berada di alam membunuh kejahatan, akan mati dengan begitu rapi.
Mata dingin Han Sanqian terfokus pada sekelompok murid yang mengenakan pakaian yang sama dengan Zhenren Zhao di sisi ring. Saat Han Sanqian meliriknya, sekelompok murid langsung ketakutan. Beberapa dari mereka yang pemalu bahkan kakinya gemetar dan kakinya lemah karena ketakutan, terlebih lagi selangkangan mereka bahkan basah. Apa? Apa yang ingin dilakukan orang ini? Dia tidak akan membunuh murid Zhao Zhenren kan? Melihatnya, pasti begitu. Lagi pula, Tuan Zhao barusan. Dia melukai teman wanita dari pria misterius itu. Murid-murid itu membuat banyak keributan di bawah sana. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku sangat marah karena aku bisa menjadi cantik, tapi ini merupakan pelanggaran aturan Istana Qishan. Ya, ada aturan yang buruk. Istana Qishan selalu terkenal. Hidup dan mati di arena tidak masalah, tapi tidak ada yang bisa menyakitinya di bawah arena. Apakah orang ini akan mempertaruhkan dunia? Di antara murid-murid terkemuka, pemimpinnya hampir tidak bisa menahan sosoknya saat ini. Meskipun dia menghunus pedangnya, tubuhnya masih mundur selangkah demi selangkah tak terkendali. Jangan datang, jangan datang. Hampir pada saat ini, Guri, yang telah mengawasi pertempuran di pinggir lapangan, dengan cepat terbang dan berdiri di depan Han Sanqian, pahlawan muda. Menurut aturan Istana Qishan, kamu tidak bisa membunuh mereka. Tidak bisa? Siapa yang mengatakan itu? Han Sanqian tersenyum menghina. Zhen Zhao menyakiti istriku. Hari ini, aku akan memberitahu dunia bahwa tidak apa-apa menggangguku, tetapi siapapun yang mengganggu wanitaku akan dibunuh tanpa ampun. 3 kata terakhir adalah guntur dan guntur. Semua orang yang hadir dapat mendengar suaranya, dan mereka bahkan bisa merasakan kemarahan yang tak terbatas dalam suaranya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Han Sanqian meraung marah, dengan mata haus darah. Dengan langkah berikutnya, dia menginjak gerakan kaki hantu yang diajarkan oleh lelaki tua itu, berubah menjadi bayangan dari gambar diam yang dilihat Qin Suang hari itu. Itu sama kuatnya dengan sebelumnya. Sebelum Han Sanqian bisa menyadarinya, Qian telah membunuh kerumunan secara langsung, dan kemudian menembus seperti seekor naga. Kemanapun dia lewat, ada ratapan dan sungai darah. Kepala yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah seperti buah plum matang. Anda bahkan bisa mencium bau darah yang menyengat di udara. Bab 1958. Siapapun yang menyentuhnya akan dihancurkan. Melihat pemandangan yang sangat tragis tersebut, semua orang yang hadir tercengang, bahkan banyak orang yang tidak berani bernapas karena takut menyinggung sosok pembunuh tersebut. Banyak wanita di tempat kejadian memandang Su Yingxia di antara penonton dengan rasa iri. Meskipun apa yang dilakukan Han Sanqian berdarah, itu juga merupakan emosi yang diimpikan oleh banyak wanita. Untuk sesaat, suara itu berhenti. Ada lebih dari 100 murid, tetapi tidak satu pun dari mereka dibiarkan hidup oleh Han Sanqian. Hal ini dicapai oleh Han Sanqian yang sangat marah hanya dalam beberapa detik. Bagi Han Sanqian, Su Yingxia adalah lawannya, dan tidak ada yang boleh menyakitinya sama sekali, apalagi pria itu berani melukai Su Yingxia dengan serius. Mendukung Su Yingxia, Han Sanqian berjalan perlahan menuju kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah orang ini iblis? Membunuh orang hanya bisa dilakukan dengan anggukan. Dia dengan sempurna menafsirkan hal ini. Dia memberitahu seluruh dunia Bafang bahwa wanitanya tidak bisa disentuh. Banyak orang berbisik dengan rasa takut yang berkepanjangan. Guri berdiri di tengah ring dengan berantakan, sedikit bingung. Dia awalnya datang untuk menghentikan Han Sanqian, tapi pada akhirnya dia bahkan tidak mengangkat tangannya. Bukan berlebihan untuk mengatakan bahwa itu ironis. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya berkata, pria misterius, menang. Setelah mengatakan itu, dia turun dari panggung dengan depresi. Kembali ke kamar, Han Sanqian membantu Su Yingxia ke samping tempat tidur, dan kemudian, semburan energi terus mengalir ke tubuh Su Yingxia, yang memungkinkan Su Yingxia dengan cepat pulih dari luka yang baru saja dideritanya. Setelah melihat nafas Su Yingxia stabil, Han Sanqian mengambil kembali kekuatannya. Jiangnu Baik Xiao Seng kemudian terkekeh dan berkata, sialan, Sanqian, kamu sudah lama tidak melihatku, dan tiba-tiba kamu merasa jauh lebih kuat. Kamu benar-benar meninggalkan Master Guri di atas panggung. Apakah dia kuat? Han Sanqian tertawa. Meskipun saya tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai, seseorang yang dapat menjabat sebagai wakil kepala Qishan pasti sangat kuat.
Kemudian Jiang Nu Baik Xiaoseng mengganti topik pembicaraan dan berkata, hehe, tetapi tidak peduli seberapa kuat kamu yang terbaik. Persis seperti itu di depanmu. Saat kamu melewati Tuan Guri barusan, kurasa bahkan Tuan Guri pun tidak bereaksi. Apakah menurutmu aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab karena membiarkan Yingxia berkompetisi di atas panggung jika kamu memuji kentut pelangi? Han Sanqian berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, adegan berdarah tadi terlintas di benak Jiang Nu Bai Xiaoseng, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Oke, itu bukan salahnya, aku harus pergi sendiri. Su Yingxia meraih tangan Han Sanqian dan menggelengkan kepalanya ke arah Han Sanqian, menandakan bahwa dia tidak boleh begitu marah. Saat ini, semburan tepuk tangan tiba-tiba terdengar di luar rumah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Segera setelah itu, Ao Tian perlahan masuk bersama Ao Yong dan Wang Suzi. Terlihat bahwa Ao Tian sangat bahagia, kembalinya Han Sanqian yang tiba-tiba dan penampilannya yang luar biasa di atas ring benar-benar membuatnya bahagia. Saudaraku, kamu benar-benar membuatku khawatir sampai mati. Begitu aku mendengar bahwa kamu hilang, aku mengirim orang untuk mencari di istana Qishan. Untungnya, kamu kembali dengan selamat, kata Ao Tian sambil tersenyum. Kemudian, dengan lambaian tangannya, beberapa pelayan yang berada di luar pintu dengan cepat membawa setumpuk hadiah. Ini adalah beberapa harta karun dari Laut Abadi. Selain itu, saya juga membawa Raja Suci Medis Suzi. Setelah mengatakan itu, Ao Tian memandang Wang Suzi. Wang Suzi mengangguk. Baru saja di pavilion, Ao Tian telah meminta Wang Suzi untuk memastikan apakah Han Sanqian telah menandatangani jimat hidup dan mati racun langit dan bahwa dia memang salah satu miliknya. Dia hanya akan membawa harta karun itu dan yang lainnya secara langsung. Sekarang, Han Sanqian dan Su Yingxia saling memandang, berdiri, dan memberi jalan bagi Wang Huanzi untuk melihat Han Nian. Setelah berdiri beberapa langkah, Wang Suzi datang ke samping tempat tidur, menatap Nianer, dan menyentuh meridian. Dia telah mencapai tahap keracunan tengah dan akhir, tetapi tidak masalah, siapa yang ingin dia bertemu petunjuk medisku, Wang Suzi? Ayo kita keluar dulu. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, mengangguk, dan pergi bersama semua orang. Di luar rumah, Han Sanqian jelas sedikit cemas. Ao Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, dengan tindakan saudara Wang, anak-anakmu akan aman. Han Sanqian mengangguk dan mengatakan apa yang dia katakan. Dia memandang Ao Tian dan berkata dengan tenang, saya telah memenuhi syarat dan masuk 12 besar. Apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Ao Tian tersenyum, hari ini, Anda seharusnya memainkan permainan itu 2 jam kemudian. Tahukah Anda mengapa permainan itu dimajukan? Ao Tian awalnya mengira Han Sanqian akan bertanya, tetapi dia tidak tahu bahwa Han Sanqian hanya menatapnya. Dia tersenyum santai dan pahit. Apa yang terjadi padamu? Puncak Blue Mountain juga mengetahuinya, dan mereka menanyai Gu Yue di istana hari itu bersama kami, dan menyelamatkan betapa sucinya kamu, istrimu juga menjadi saksinya. Maksudmu, orang yang menyerangku hari itu berasal dari puncak Blue Mountain? Kata Han Sanqian. Tepat sekali, kata Ao Tian dingin. Tapi itu tidak benar. Orang yang menyerangku hari itu pasti berasal dari klan iblis. Apakah menurutmu sebagai keluarga besar yang saleh, kamu tidak akan menggunakan orang-orang dari klan iblis? Untuk puncak Blue Mountain, bagaimana mendominasi dunia ke segala arah adalah hal yang paling penting. Ao Tian tersenyum lembut. Han Sanqian mengangguk, langit dan bumi tidak baik dan menganggap segala sesuatu sebagai anjing garnisun. Bab 1959, Labu Aneh di Laut Abadi. Siapa yang bisa membedakan dengan jelas mana yang baik dan mana yang jahat? Yang disebut kebenaran itu adil, kalau sejalan dengan kepentingan umum maka itu kebenaran, dan kalau tidak sejalan dengan itu maka jahat, tetapi apakah ini benar-benar benar dan jahat? Maksudmu, kemajuan mendadakku dalam kompetisi kali ini karena puncak Blue Mountain? Ao Tian memandang Han Sanqian dengan aneh, lalu tersenyum, saudaraku, kamu sangat kuat dan pintar. Alasan yang diberikan oleh Istana Qishan adalah karena ada perubahan sementara dalam sistem kompetisi, tapi ini jelas tidak meyakinkan publik. Mereka apa tujuan sebenarnya? Bukankah aku hanya ingin memanfaatkan kepergianmu untuk menyelesaikan kekacauan dengan cepat guna menghindari masalah lebih lanjut? Tapi bukan ini yang membuatku khawatir. Yang benar-benar membuatku khawatir adalah Istana Qishan selalu mengaku adil dan tidak pernah berpartisipasi dalam persaingan antar kekuatan di dunia Bafang.
Tapi perubahan mendadak ini mungkin mewakili Istana Qishan. Telah dikendalikan oleh puncak Blue Mountain. Aotian berkata dengan cemas. Jika demikian, maka wilayah Laut Abadi akan berbahaya. Di saat yang sama, turnamen seni bela diri ini juga dapat mengarah pada situasi yang dikendalikan oleh puncak Blue Mountain. Setelah keluarga terbesar ketiga dikuasai oleh puncak Blue Mountain, maka 3 dewa sejati akan menjadi 2 lawan 1, dan situasi Laut Abadi akan menjadi genting. Apa hubungannya ini denganku? Han Sanqian bertanya. Saya ingin Anda membantu Wang Huanzi. Aotian memandang Han Sanqian dan berkata langsung. Wang Suzi adalah teman seumur hidupku. Dia tidak hanya memiliki 8 kehancuran tingkat pertama, tetapi yang paling penting, dia adalah orang suci medis yang terkenal di dunia. Jika dia bisa menjadi dewa sejati ketiga, dia pasti akan mampu untuk memimpin dunia. Datang dan dukung saya dari semua pahlawan di dunia. Dan ini juga merupakan bidak catur terbesar Aotian saat ini. Begitu Wang Suzi naik tahta dewa sejati ketiga, dengan reputasi dan kemampuannya, ditambah dengan dukungan Laut Abadi, dia pasti akan segera membentuk jaringan kekuatan yang besar. Saat itu, mereka memiliki harapan terbesar ketika mereka menggabungkan kedua kekuatan mereka untuk bertarung melawan puncak Blue Mountain. Awalnya, Aotian ingin mendukung kekuatan yang lebih dekat dengannya, tapi sekarang, dia harus membuat pilihan yang dipaksakan. Sedangkan untuk anak Anda dapat yakin bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Selain itu, jimat hidup dan mati racun langit akan secara otomatis kedaluarsa setelah kompetisi seni bela diri. Tidak peduli apakah Anda membantu kami sukses pada akhirnya, keluarga Ao kita dapat melindunginya. Apa pendapatmu tentang kemuliaan dan kekayaan abadimu? Kata Aotian. Tentu saja, Han Sanqian tidak mempercayai omong kosong ini. Jika berguna, itu adalah Xiao Tiantian, dan jika tidak berguna, tentu saja Nyonya Niu. Bagaimana mungkin Han Sanqian tidak memahami kebenaran ini? Jika gagal, apakah Laut Abadi masih akan memperlakukan saya? Jangan pernah memikirkannya. Saat itu, jika Anda tidak dituduh melakukan kejahatan dan amarah Anda dilampiaskan, Anda akan memohon kepada kakek Anda untuk menuntut nenek Anda. Bagaimana Anda masih bisa berharap untuk menikmati kejayaan dan kekayaan? Meskipun Han Sanqian tidak serakah akan hal ini, kenyataannya adalah demikian. Semua orang hanya memanfaatkan koneksi mereka. Han Sanqian tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mencapai 3 besar, dan kemudian dengan sengaja kalah dari Wang Suzi. Saudaraku, kamu benar-benar mengerti segalanya. Berbicara dengan orang pintar memang hal yang paling mudah dan menghemat waktu. Pahami saja. Aotian akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Han Sanqian. Ngomong-ngomong, jika kamu membutuhkan skill atau senjata ajaib apapun, kamu hanya perlu bertanya. Selama aku bisa membantumu, aku tidak akan pernah pelit di Laut Abadi. Sedangkan untuk Ao Jun, aku sudah menanganinya. Jika Anda tidak puas, denda berat juga bisa dikenakan. Tidak perlu. Ao Jun adalah miliknya. Dia bahkan tidak memberitahu dirinya sendiri bagaimana cara menghukumnya. Faktanya, dalam analisis terakhir, itu hanya formalitas. Pada saat ini, Wang Suzi keluar. Meskipun dia memiliki kepala besar dan bibir pucat, dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Ketika dia melihat Han Sanqian dan Aotian, dia segera berkata, terima kasih atas kehormatan Anda, saudaraku. Aku sudah mengeluarkan semua tulang yang patah dari tubuh wanita itu, tapi dia sudah terlalu lama diracuni dan racunnya sangat dalam. Jika kamu membiarkan dia terus meminum pil ini setiap hari, dia pasti akan sembuh dalam waktu 7 hari. Setelah selesai, Wang Suzi mengeluarkan botol dari tangannya dan menyerahkannya ke tangan Han Sanqian. Mendengar ini, Aotian tersenyum, sekarang, saudara, yakinlah. Ngomong-ngomong, saudara Wang, dia telah menyetujui persyaratan kita. Wang Suzi tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Han Sanqian, terima kasih banyak, saudara. Oke, putri saudara laki-laki saya baru saja sembuh dari penyakit serius. Saya kira saudara lelaki saya sangat ingin melihat putrinya, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Setelah mengatakan itu, Aotian hanya memeluk Han Sanqian dan memimpin Wang Huanzi dan Yi. Para pelayan berbalik dan pergi. Kembali ke dalam rumah, Han Sanqian segera bergegas ke samping tempat tidur, mengambil seberkas energi di tangannya dan menembakkannya langsung ke tubuh Han Nian.
Su Yingxia juga membuka botolnya, menuangkan ramuan di dalamnya, dan menciumnya dengan lembut. Setelah beberapa saat, Han Sanqian berkata dengan heran, semua racun di tubuh Nianer benar-benar telah hilang. Su Yingxia juga sedikit mengernyit, ramuan itu hanya memiliki rasa berbagai tumbuhan dan tidak mengandung racun. Hal ini membuat Han Sanqian sedikit tidak bisa dipercaya. Dengan rencana Han Sanqian dan pemerintah kota, dia tahu bahwa Wang Huzi tidak akan pernah bisa menyembuhkan Han Nian dengan begitu sederhana. Dia hanya akan menyembuhkan setengah dan setengah meninggalkan ketegangan, sehingga dia bisa mengendalikannya. Namun, apa yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Wang Suzi sebenarnya menyembuhkan Han Nian tanpa syarat. Bahkan pil untuk 7 hari berikutnya benar-benar nyata, sehingga menyulitkan Han Sanqian untuk memahami jenis obat apa yang mereka jual di labu mereka. Bab 1969 terakhir. Mungkinkah mereka tidak seburuk yang kita duga? Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya. Sangat mudah untuk menaklukkan suatu negara, tetapi lebih sulit lagi untuk mengamankan suatu negara. Laut abadi telah berdiri kokoh di segala penjuru dan dunia tidak runtuh selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa begitu sederhana? Raja manakah yang tangannya tidak berlumuran darah dan kakinya tidak diinjak-injak jiwa yang tidak bersalah? Apakah kamu mengatakan bahwa mereka percaya bahwa jimat kehidupan dan kematian racun langit dapat mengendalikanmu? Jiangnu Baixiao Seng bertanya. Ini sebenarnya yang paling dikhawatirkan Su Yingxia, karena semakin seperti ini, semakin berarti pihak lain memiliki kepercayaan penuh untuk mengendalikan Han Sanqian. Namun bagi Han Sanqian, ini adalah cara terbaik, dan itu juga membuatnya menghela nafas lega. Dia tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Kematian tidak bisa dihindari dalam hidup. Selain itu, Han Sanqian sangat percaya diri sekarang. Seberapa mudah untuk mengambil nyawanya? Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengertakkan giginya dengan lembut. Kalau begitu kita harus melihat apakah kemampuan mereka atau nasibku yang lebih penting. Dan saat ini di loteng tertentu. Lu Ruoxin berbaring dengan tenang di tempat tidur bayi, dengan bulu musang beludru putih tersampir lembut di antara kedua kakinya. Dia anggun dan mewah. Dia menggendong anak kucing dengan bulu putih dan mata biru di lengannya, dan dengan lembut membelainya dengan sepasang tangan yang ramping. Bulu anak kucing. Qi Meng masuk perlahan dan berlutut di depan Lu Ruoxin, orang itu telah dibawa ke sini. Bagus sekali, Lu Ruoxin mengangguk. Nona, saya tidak mengerti. Bahkan jika pria misterius itu benar-benar Han Sanqian, dengan kemampuan bawahan saya saat ini, akan mudah untuk membunuhnya. Mengapa repot-repot? Qi Meng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ketidakpuasan. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Lu Ruoxin terhubung dengan Yun dan Feng Qing, tetapi Qi Meng di bawah merasakan tekanan yang luar biasa. Qi Meng segera berlutut, saya tidak berani. Lu Ruo. Qi Meng, perang akan datang. Di antara keluarga Yang dan Liu yang terikat di puncak Blue Mountain saya, menurut Anda keluarga mana yang harus kita dukung untuk menjadi dewa sejati terakhir? Berdasarkan pelajaran yang baru saja didapat, Qi Meng tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani berkomentar gegabah. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh tubuh Qi Meng terbang terbalik beberapa meter jauhnya, begitu tubuhnya stabil, dia tidak bisa menahan muncrat seteguk darah hitam. Kamu tidak mengatakannya saat aku diberitahu, tapi kamu bersikeras mengatakannya saat aku tidak diberitahu? Apakah kamu mencoba untuk membantahku? Lu Ruoxin berteriak dengan keras, bertepuk tangan dengan marah, dan untuk sesaat, Mao Miao mengeluarkan suara yang menyakitkan. Jeritan kesakitan yang menusuk. Qi Meng buru-buru berlutut dan merangkak ke kaki Lu Ruoxin, saya tidak berani, bawahan ini. Saya merasa keluarga Liu adalah yang paling kuat di antara keluarga Yang dan Liu. Pada saat yang sama, kepala keluarga-keluarga Liu memiliki keterampilan uniknya sendiri seperti karunia ilahi. Secara alami, mereka adalah yang paling memenuhi syarat untuk dipuji sebagai keluarga terbesar ketiga oleh kami. Lu Ruoxin tersenyum lembut dan dengan lembut membelai Mao Mi dengan tangannya, tapi menurutku keluarga Yang adalah yang paling harus kita dukung. Qi Meng bingung, saya ingin mendengarkan ajaran Nona. Meskipun keluarga Yang lemah, keluarga Yang adalah yang paling patuh di antara kedua keluarga tersebut. Qi Meng, mereka berdua adalah anjing. Apakah Anda ingin memelihara anjing penurut yang dapat mengibaskan ekornya, atau Anda ingin memelihara anjing yang lebih sedikit? Yang penurut?
Anjing. Chimeng mengangguk. Dia tahu bahwa kata-kata Lu Ruoxin juga menjatuhkannya. Bawahan ini memahami bahwa saya setia kepada wanita muda dan tidak akan pernah berpikir dua kali. Namun, menilai dari niat Tuan Xuan, dia tampaknya lebih dekat dengan keluarga Liu. Dia adalah dia, aku adalah aku. Lu Ruoxin tersenyum, dengan rasa dingin yang sedingin es di matanya. Kemudian, dengan melihat, Chimeng melangkah maju dengan patuh. Setelah mendengarkan instruksi Lu Ruoxin selanjutnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Dini hari berikutnya. Matahari bersinar sedikit. Saat ini, klakson berbunyi di istana Qishan. Suaranya sangat keras sehingga dapat mengejutkan seluruh dunia. Saat klakson dibunyikan, ribuan murid istana Qishan, kini mengenakan pakaian formal, memegang senjata di tangan, berbaris dan berjalan perlahan menuju istana. Ledakan. Pintu utama istana Qishan perlahan terbuka dengan suara keras. Tak seorang pun di antara kerumunan di luar istana yang berani masuk karena pintu istana terbuka. Sebaliknya mereka semua dengan patuh mencondongkan tubuh keluar untuk memberikan ruang yang cukup untuk pintu istana. Pada saat ini, murid-murid kuil Qishan juga memegang senjata, meneriakkan slogan-slogan yang rapi, dan berjalan keluar perlahan seperti tentara dengan langkah seragam. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh istana Qishan, dari dalam hingga luar, dilapisi dengan penjaga yang dibentuk oleh murid-murid istana Qishan, yang merupakan pemandangan yang spektakuler. Berdengung. Terdengar suara keras lainnya. Di belakang aula utama tertinggi istana Qishan, bola energi air biru besar naik perlahan, dan akhirnya naik ke langit, bertemu matahari, seperti bulan kedua, memicu momentum megah seluruh istana Qishan. Bian, waspadalah terhadap istana Buddha di bawah bulan, dan menjaga istana peri Buddha di langit. Gu Yue dan Guri sudah mengenakan gaun biru abu-abu tampak megah dan mantap. Pada saat ini, para pahlawan dari semua lapisan masyarakat juga keluar dari ruangan satu persatu dan berkumpul di ruang terbuka di luar aula. Mereka yang paling dekat dengan gerbang memiliki kursi yang sesuai dengan mereka. Yang terluar adalah sekelompok orang yang awalnya berada di luar aula dan hanya bisa berdiri di tanah. Di luar gerbang istana Qishan terdapat lebih dari 100.000 orang, kerumunan sempat ramai beberapa saat, dan pemandangan cukup meriah. Semua babak penyisihan turnamen seni bela diri ini telah resmi selesai. Setelah penyaringan berlapis, 9 besar akhirnya ditentukan. Mereka akan bergabung dengan 3 keluarga besar asli kita untuk membentuk 12 teratas. Mulai hari ini, 12 teratas ini akan persaingan sengit mereka telah resmi dimulai. Dan kompetisi ini juga akan menentukan 3 finalis, dan ketiganya juga akan menjadi 3 keluarga besar di dunia Bafang, dan mereka akan bertanggung jawab atas dunia Bafang kita. Saat ini, Gu Yue perlahan berjalan ke bawah gerbang istana Qishan dan menjawab pertanyaan itu. Suaranya seperti bel, nafasnya seperti genderang, dan semua orang mendengarkan. Sekarang, mari kita undang 9 teratas kita kali ini. Begitu kata-kata itu keluar, klakson dan genderang di seluruh istana Qishan berbunyi serempak. Tian Luosa yang Ding Tian. 2 Dewa Fu Liu Ziyu. Kepala keluarga Chen di Lohai Tian. Mengikuti teriakan Gu Yue, beberapa pria kuat yang membaca nama mereka perlahan keluar dari aula dalam, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang terkenal dengan kemampuan yang kuat, jadi mereka tidak akan menimbulkan banyak reaksi. Sebaliknya, dengan kemunculan Han Sanqian, seluruh suasana menjadi mencapai klimaks. Ada 2 orang lainnya yang mendapat perlakuan yang sama seperti Han Sanqian. Salah satunya adalah Master Xianling, dan yang lainnya adalah seorang pria bernama Misi. Ketika dia melihat pria itu, Han Sanqian tiba-tiba mengerutkan kening. Itu adalah seorang pria paruh baya. Meskipun seluruh tubuhnya terbungkus sangat erat, dia memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Yang paling penting adalah Han Sanqian sepertinya mencium nafas familiar dari tubuhnya, dan sejak kemunculannya, dan dia terus menatap Han Sanqian dengan cermat.